Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenankan pada kesempatan hari ini saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sumati, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 195 asal dari SMK Negeri 1 Jenangan, Ponorogo. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat berbangsa dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Nah, sebuah prakarsa perubahan pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dibutuhkan 3 aspek. 1. Filosofi, yang mana pada kesempatan saat ini kita menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, peran dan nilai seorang guru atau guru penggerak. Yang ketiga, menggunakan strategi, yang salah satu yang kita pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini adalah strategi appreciative inquiry atau pendekatan strategi yang mengutamakan potensi dan kebaikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan harus sesuai dengan kodratnya. Jadi kita mengajar harus sesuai dengan kodrat, yakni kodrat zaman, kodrat alam, ya, dan juga harus berdasarkan asas perubahan, yang mana asas perubahan dari pendidikan itu harus berlandaskan pada kontinuitas, konvergensi, dan juga konsentris. Nah, dasar pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro yang harus kita implementasikan yang sesuai dengan tuntutan zaman saat ini adalah dengan mengedepankan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani, yang mana tujuan dari pendidikan adalah untuk membuat anak-anak kita selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, kompetensi guru penggerak apa yang harus dimiliki dari calon guru penggerak sehingga terjadi perubahan di dalam dunia pendidikan ini? Yang pertama, harus mempunyai kompetensi menggerakkan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, harus mempunyai kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, kompetensi sebagai pemimpin manajemen sekolah. Dan yang ketiga, pemimpin pengembangan sekolah. Peran apa yang harus dilakukan oleh guru penggerak? 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi, dan yang keempat, student agency atau kepemimpinan murid. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, nilai-nilai apa yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yang mana juga nanti harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru yang lain? 1. Harus berpihak pada murid, bahwa apapun yang dilakukan guru harus berdasarkan kebutuhan murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Apapun yang dilakukan harus dilakukan reflektif untuk memperoleh kebaikan atau kemajuan ke arah yang lebih positif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Nah, pada kesempatan hari ini, kami mewujudkan visi terwujudnya peserta didik yang unggul dalam IPTEK, terampil berkarya,
berwawasan lingkungan, dan mampu berkolaborasi secara global. Dengan prakarsa perubahan yang kami ajukan adalah mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keunggulan peserta didik dalam IMTAK, IPTEK, terampil berkarya, berwawasan lingkungan, dan mampu berkolaborasi secara global. Nah, tahapan bagja apa yang kami lakukan untuk merealisasikan visi dan prakarsa perubahan terwujudnya peserta didik yang unggul dalam IPTAK, IPTEK, berwawasan lingkungan, dan mampu berkolaborasi secara global? Tahapan yang pertama adalah B. Buat pertanyaan atau define. Pertanyaan apa yang kita lemparkan? 1. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keunggulan peserta didik dalam IPTAK, IPTEK, terampil berkarya, berwawasan lingkungan, dan mampu berkolaborasi secara global? Pertanyaan kedua, apa metode pembelajaran yang tepat untuk menumbuhkan prakarsa perubahan tersebut? Yang ketiga, strategi apa yang saya lakukan untuk menemukan potensi yang ada pada murid? Kemudian, pada daftar tindakan penyelidikan, saya mengajak kepala sekolah dan guru bertukar pikiran terkait pentingnya mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keunggulan peserta didik dalam IPTAK, IPTEK, terampil berkarya, berwawasan lingkungan, dan mampu berkolaborasi secara global. Membaca banyak referensi terkait kegiatan yang dapat menumbuhkan prakarsa perubahan tersebut. Yang ketiga, penguatan praktek profil pelajar Pancasila yang ada di sekolah. Yang keempat, melakukan studi banding atau benchmark kepada institusi, industri yang berhasil meningkatkan IPTAK, IPTEK, dan keterampilan serta berwawasan global. Yang terakhir, mengundang guru tamu industri bertaraf internasional untuk mendukung anak-anak berwawasan global atau berkolaborasi global. Pada tahapan kedua, ambil pelajaran atau discover. Apa yang perlu dipertanyakan dalam mewujudkan prakarsa perubahan di atas? Siapakah di sekolah, di ekosistem pendidikan Indonesia yang mempunyai pengalaman mengimplementasikan pembelajaran yang dapat meningkatkan keunggulan peserta didik dalam IPTAK, IPTEK, terampil berkarya dan berwawasan lingkungan, dan mampu berkolaborasi secara global? Aktivitas apa yang membuat anak-anak unggul dalam IPTAK, IPTEK, terampil berwawasan lingkungan, dan mampu berkolaborasi secara global? Keterampilan apa yang harus anak, guru, tenaga pendidik miliki dalam membantu mewujudkan pembelajaran yang menumbuhkan keterampilan prakarsa perubahan di atas? Nah, daftar tindakan penyelidikan yang saya lakukan adalah berkomunikasi atau wawancara kepada guru, praktisi pendidikan yang sukses mengimplementasikan pembelajaran dalam meningkatkan keunggulan peserta didik dalam IPTAK, IPTEK, terampil dan berkarya, dan juga berkolaborasi secara global. Yang kedua, mencari contoh-contoh nyata praktek baik bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan keunggulan, keimanan, ketakwaan, IPTEK, keterampilan, dan kemampuan berkolaborasi secara global dengan wawancara, korespondensi, studi literatur, dan juga beberapa kegiatan lainnya. Terus, yang ketiga, mewawancarai narasumber, pengalaman, pendapat praktisi, guru, murid, atau orang tua untuk meningkatkan keunggulan IMTAK dan IPTEK serta berketerampilan dan berkolaborasi secara global. Nah, pada tahapan gali mimpi, apa yang saya harus ungkapkan dalam pertanyaan-pertanyaannya? Yakni yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya dapat bayangkan terjadi jika pembelajaran dapat meningkatkan keunggulan peserta didik dalam IMTAK, IPTEK, terampil berkarya sesuai dengan prakarsa perubahan di atas? Yang kedua, potensi atau pencapaian baru apa saja yang dapat dikembangkan agar
meningkatkan prakarsa perubahan di atas? Yang ketiga, butuh berapa lama dan kapan serta dari mana memulai mencapai semua target prakarsa perubahan di atas? Nah, daftar tindakan penyelidikan yang saya lakukan adalah: 1. Membuat deskripsi sikap dalam merespon kelemahan anak lewat survei catatan hasil sikap yang bisa positif. Terus yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan diperoleh dari literatur dan juga dari referensi yang lain. Yang ketiga, membuat gambaran sikap ideal dari respon anak-anak, dari mewawancarai orang tua dan juga dari sumber-sumber yang lain. Yang terakhir, memiliki pandangan ideal mengenai sosok guru yang dapat meningkatkan keunggulan peserta didik dalam IMTAK, ITEP, terampil dan berwawasan lingkungan serta berkolaborasi secara global. Pada tahapan jabaran rencana atau desain, pertanyaan yang kami susun adalah: langkah inovatif paling sederhana apakah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keunggulan peserta didik dalam IMTAK, IPTEK, terampil berkarya, berwawasan lingkungan, dan mampu berkolaborasi secara global? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan praktek di kelas guna meningkatkan prakarsa perubahan di atas? Yang ketiga, apa yang dilakukan guru ketika menemukan kekuatan dan potensi pada anak yang sesuai dengan harapan prakarsa perubahan di atas? Nah, daftar tindakan penyelidikan yang saya lakukan adalah: 1. Membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk dialog bersama anak-anak tentang apa saja atau sikap atau profil pola pikir yang menunjukkan sikap unggul IMTAK, IPTEK, terampil, dan berwawasan global. Yang kedua, apa saja produk yang dapat menunjukkan peningkatan keunggulan IMTAK, IPTEK, dan keterampilan serta berkolaborasi secara global. Yang kedua, melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah, guru, mengenai program atau kegiatan peningkatan prakarsa perubahan di atas. Yang ketiga, menjadikan role model siswa atau murid yang sukses mengalami peningkatan keunggulan IMTAK, IPTEK, terampil, dan juga berwawasan lingkungan serta berkolaborasi secara global. Nah, pada tahapan atur eksekusi atau deliver, ada 3 pertanyaan yang kami ajukan. 1. Siapa saja yang terlibat mewujudkan rencana besar prakarsa perubahan ini? Yang kedua, siapa yang bisa mengerahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan keunggulan peserta didik dalam IMTAK, ITEK, berkarya, berwawasan lingkungan, dan mampu berkolaborasi secara global? Yang ketiga, bagaimana cara guru mengkomunikasikan atau melaporkan hasil observasi terhadap anak? Tindakan prakarsa penyelidikan yang saya lakukan adalah: 1. Bahwa penanggung jawabnya tentu adalah kepala sekolah. Pelaksana kegiatan adalah guru atau penjamin mutu sekolah. Yang ketiga, koordinasi dilakukan setiap rapat rutin guru. Yang keempat, pengembangan kegiatan mitra sekolah baik dari industri itu harus ditingkatkan, terutama dalam mewujudkan atau industri yang bergerak di bidang keimanan, ketakwaan, keterampilan, kedisiplinan, dan juga karakter-karakter profil Pancasila yang lain yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, membuat pelaporan observasi mengenai hasil perkembangan murid. Yang terakhir, mengevaluasi kegiatan melalui rapat koordinasi dengan kepala sekolah, majelis guru, dan juga industri. Demikian paparan kami, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan Bapak Ibu guru hebat.